Aduh, ngulang nih. Assalamualaikum nggak kerekam. Yang terhormat kepada Ustadz Usaid dan semua keluarga besar dari Bani Maroto yang saya hormati. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, itu nikmat sehat, nikmat iman, jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara buka bersama pada sore hari ini. Yang kedua kalinya, salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju ke zaman ilmu pengetahuan, dan yang kita nantikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Semoga semua yang datang di acara pada sore hari ini mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang bunyinya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya sampai kedua-duanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ih kepada mereka. Berkatalah yang mulia, dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku saat aku kecil. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini sudah dijelaskan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk jalan menuju ke surga. Jika kita ingin menuju ke surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Karena mereka adalah orang yang sudah menyayangi kita, menyusui kita, dan mendidik kita sampai kita besar, sampai kita sukses. Ada juga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, birrul walidain merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita melaksanakan birrul walidain, itu sudah termasuk kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang kedua, mentaati kedua orang tua dan menghormati mereka adalah sebab-sebab masuk ke dalamnya surga. Mentaati kepada kedua orang tua dan mentaati Allah dan Rasulnya itu termasuk tanda-tanda kita masuk ke dalam surga. Jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka taatilah mereka dan menurutlah apa yang mereka perkatakan. Berkatanya dalam yang menjauhkan kita dalam hal maksiat atau dalam hal dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan mentaati mereka akan menyebabkan tumbuhnya kedekatan hati dan rasa cinta. Jika kita menghormati kedua orang tua kita dan mentaati mereka akan menyebabkan tumbuhnya kedekatan hati kita terhadap mereka dan rasa cinta kita terhadap mereka. Oleh karena itu, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah ini wajib untuk semua manusia. Kemudian cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ketika masih hidup.
ketika masih hidup, yang pertama dengan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf atau baik. Jika orang tua kita masih hidup, taatlah kepada mereka dalam hal yang baik atau ma'ruf. Jika kita taat kepada hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka, janganlah ikut orang tua kita tersebut. Yang kedua, mentaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Mentaati perintah mereka jika perintah mereka tidak menentang syariat dan menentang akidah. Yang ketiga, berbakti dengan merendahkan diri, tawadu di hadapan orang tua. Yang ketiga itu berbakti dengan merendahkan diri kita di hadapan mereka, seperti tidak berkata lebih tinggi daripada mereka dan tidak membantah perkataan mereka. Jika kita sudah membantah atau kita sudah durhaka terhadap kedua orang tua kita, maka itu tanda-tanda kita masuk ke dalam neraka. Neraka sudah menunggu orang-orang yang menduakan Allah, termasuk juga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, tidak sombong di hadapan orang tua. Tidak sombong di hadapan orang tua, seperti kita mendapat prestasi yang tinggi, sedangkan orang tua kita dulu mendapat prestasi yang kecil-kecil atau yang rendah. Kita sombong terhadap mereka, itu sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, janganlah tidak sombong terhadap kedua orang tua kita, karena itu tanda-tanda kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima yaitu berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Jika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, berbicara yang lembut dan tidak meninggikan suara kita terhadap orang tua kita. Jika orang tua kita meninggikan suara, maka bersabarlah, karena mereka, siapa tahu mereka sudah tua atau mereka sudah memiliki nafsu amarah yang sangat tinggi. Kemudian yang keenam, meminta izin kepada orang tua sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Meminta izin kepada kedua orang tua kita sebelum kita pergi atau kita berjihad. Seperti misalnya kita izin bertemu dengan teman-teman kita. Itu kalau kita tidak boleh oleh orang tua kita, maka janganlah melakukannya. Karena saat tidak boleh tersebut, siapa tahu di dalam perjalanan terjadi kecelakaan atau terjadi musibah-musibah yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, membuat keduanya ridho dengan berbakti, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka atau yang dekat kepada mereka. Yang ketujuh yaitu membuat mereka ridho dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka atau orang-orang yang disayangi mereka, seperti adik-adik mereka atau orang tua mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Allah dari situ orang tua kita akan ridho, maka Allah akan ikut ridho. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridha walidain wa saqatallahu fi saqata walidain." Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jika Allah sudah murka, maka orang tua pun akan ikut murka. Dan jika orang tua ridho, maka Allah akan ikut ridho. Maka jadikanlah orang tua kita ridho terhadap kita, maka di situ Allah akan ikut ridho terhadap kita. Janganlah kita membuat orang tua kita murka terhadap kita, dari situ Allah pun akan ikut murka terhadap kita. Murka Allah lebih pedih daripada murkanya orang tua. Maka hati-hatilah terhadap orang tua yang sudah murka terhadap kita. Segeralah meminta maaf kepada mereka jika kesalahan kita itu melebihi batas. Yang ke-8 itu tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Yang ke-8, janganlah kita mencela orang tua dan jagalah orang tua kita dari celaan orang lain.
Yang selanjutnya itu setelah meninggal. Yang pertama, berdoa untuk keduanya. Berdoa atau berziarah untuk keduanya. Berdoa setelah sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua yaitu memohonkan ampun kepada keduanya. Seperti berziarah, memohon ampunlah kepada keduanya dalam hal-hal yang dapat kita lakukan itu terhadap mereka sampai mereka murka terhadap kita. Yang ketiga, memenuhi segala janjinya semasa hidupnya. Bila orang tua ada janji atau ada utang piutang, maka kita lunasilah janji tersebut yang belum terlaksanakan, seperti wasiat atau utang piutang. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Yang artinya, barang siapa yang meninggal dan masih menanggung hutang puasa, maka wajiblah yang menunaikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika orang tua kita sudah meninggal, ia mempunyai utang puasa, maka wajiblah kita melaksanakannya atau anak-anaknya melaksanakannya. Itu wajib. Jika kita tidak melaksanakannya, maka orang tua kita akan mendapat dosa yang besar. Tidak mengganti puasanya. Kemudian bentuk-bentuk durhaka terhadap orang tua. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua. Maksudnya dari itu menimbulkan gangguan-gangguan apa saja terhadap orang tua kita. Seperti orang tua kita sering marah terhadap kita, itu kita sudah tanda-tanda durhaka terhadap mereka. Yang kedua, berkata atau ih dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Berkata atau ih itu bahaya, karena itu termasuk perkataan ufin. Seperti misalnya kita dinasehati, malah kita berkata ih atau memang tidak benar perkataan orang tua itu. Nah, itu sudah termasuk durhaka terhadap orang tua kita. Kita sudah membentak perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tadi. Karena di dalam surat tersebut diwajibkan bagi kita melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan perintah birrul walidain atau melaksanakan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga itu membentak atau menghardik orang tua. Membentak atau menghardik seperti orang tua ini sangatlah tidak masuk akal, sangatlah bodoh, sangatlah lemah atau yang lainnya. Itu sudah sangat berlebihan durhaka terhadap orang tua. Oleh karena itu, mintalah maaf terhadap mereka. Jika mereka tidak memaafkan, kita akan mendapat dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu bakhil atau kikir terhadap orang tua dan tidak mengurus orang tuanya sendiri. Bakhil atau kikir. Kikir itu pelit. Jadi jika kita pelit terhadap orang tua kita dalam masalah apapun, terutama dalam masalah uang atau harta, nah itu sudah termasuk durhaka terhadap orang tua. Dan yang paling durhakanya lagi, tidak mengurus orang tuanya apabila orang tuanya itu sakit atau apabila orang tuanya itu ada masalah yang penting lainnya. Yang kelima itu bermuka masam di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh dan lainnya. Bermuka masam seperti bermuka tidak pantas di hadapan orang tua tersebut, seperti yang membuat orang tua tersebut menjadi marah terhadap kita. Jika orang tua pun marah, maka Allah pun akan ikut marah. Maka dari itu janganlah kita bermuka masam terhadap orang tua kita. Bermukalah yang ceria, karena saat kita bermuka ceria, orang tua pun akan bermuka ceria. Kemudian pahala bagi orang berbakti kepada orang tua. Allah telah menyajikan orang-orang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahala di dunia.
Pahala di dunia pertama dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapat pahala yang pertama, dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya. Yang kedua, dikabulkan doanya atau dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak dan cucunya akan berbakti kepadanya. Seperti jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jika kita memiliki anak tersebut memiliki anak lagi, maka itu sudah termasuk cucu kita, maka mereka berdua akan berbakti terhadap kita. Yang kedua yaitu pahala di akhirat. Pahala di akhirat yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuknya surga. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan masuk ke dalam surga. Termasuk juga kita akan masuk ke dalam surga Firdaus, yaitu surga pertama yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat kepadanya, termasuk Rasul dan Nabinya. Yang kedua, dimasukkannya surga bersama dengan orang tuanya yang mereka taati tersebut. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, dimasukkannya surga bersama dengan orang tuanya tersebut. Yang ketiga, penembus segala dosa kecuali dosa syirik. Dosa syirik yaitu dosa menduakan Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik tersebut. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan dosa hamba sebagaimana, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba sejak hamba kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.